Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Al-Yusra Channel. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Semoga yang like, komen dan subscribe rezekinya melimpah dan masuk surga. Amin. Fase kehidupan manusia setelah alam dunia yaitu alam kubur atau barzah. Pada fase tersebut manusia akan merasakan dua kenikmatan, yaitu kenikmatan kebahagiaan dilihatkannya surga alam akhirat sebagai alam selanjutnya, dan kenikmatan pedihnya siksa kubur. Dalam banyak keterangan Rasulullah menyebutkan nikmat dan siksa kubur. Keduanya merupakan ganjaran yang Allah berikan sebelum hari akhir tiba. Kebaikan dan kejahatan seseorang selama hidup di dunia cukup menentukan balasan apa yang akan diterimanya di alam barzah. Lalu bagaimana sesungguhnya perjalanan ruh mulai sejak menghadapi kematian sampai ditempatkan di liang lahat sehingga mendapatkan beragam nikmat kubur. Dalam kaitan ini, kita tidak bisa mengira-ngira dan meraba-raba kecuali melalui informasi yang didapat dari ayat Al-Quran dan penjelasan hadis sahih. Hadis tersebut antara lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, An-Nasai, Imam Ahmad, dan yang lainnya. Dikomentari oleh Al-Hakim, hadits ini memenuhi kriteria Al-Bukhari dan Muslim. Pendapat ini pun diakui oleh Al-Zahabi. Lihat, Dr. Sulaiman Al-Asikar, Al-Kishash Al-Gaib fi Sahih Al-Hadith Al-Nabawi, Oman, Daru Al-Nafais, 2007, cetakan pertama, halaman 224. Berikut adalah intisari kisahnya. Dalam riwayat itu diceritakan bahwa pada suatu hari, Baginda Nabi bersama para sahabat mengantar satu jenazah sahabat Ansar. Setibanya di pemakaman, karena proses penggalian liang lahat belum selesai, Rasulullah akhirnya duduk di atas satu gundukan tanah sambil menghadap kiblat. Sementara para sahabat duduk di sekitarnya. Mereka tak berani bicara sepatah kata pun karena takut akan ada hal penting yang disampaikan Nabi kepada mereka. Kemudian, Nabi SAW mengorek-ngorek satu gundukan tanah. Lantas beliau menengadah ke langit dan kembali menunduk. Begitu beliau melakukannya hingga 3 kali. Tak lama berselang, beliau bersabda di hadapan para sahabat, "Kalian harus memohon perlindungan dari siksa kubur." Kemudian beliau berdoa, artinya, "Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu dari siksa kubur," hingga 3 kali. Doa itu pula yang menjadi pembuka hadis panjang yang menggambarkan bagaimana keadaan seorang hamba sejak awal kematian hingga dimasukkan ke liang lahat, ditinggalkan oleh keluarga yang mengantarnya, serta menghadapi fitnah dan nikmat kubur. Lantas apa saja yang terjadi kepada hamba ketika menghadapi sakaratul maut, kematian? Serta apa saja yang menimpanya setelah kematian? Diungkap dalam hadis di atas bahwa keadaan manusia yang dijemput kematian ada dua keadaan orang mukmin dan orang kafir. Mengapa dibedakan? Sebab di antara keduanya terpaut keadaan yang jauh berbeda.